Nah, dokter, lantas apa sih yang menyebabkan munculnya keloid pada area kulit ini, dok? Ya, umumnya pada saat keloid itu dia muncul biasanya pada saat manusia ada luka. Luka tersebut itu biasanya ditutupi oleh jaringan fibrosa dengan tujuan untuk memperbaiki dan melindungi jaringan kulit dan kulit-kulit yang rusak. Namun jika pertumbuhan jaringan fibrosa tersebut tidak terkontrol, akan menyebabkan terjadi penebalan pada kulit. Itu yang biasanya disebut dengan keloid gitu. Baik, dokter. Lantas apakah munculnya keloid ini bisa disebabkan oleh faktor genetik, dok? Ya, betul. Biasanya 50%, lebih dari 50% pasien dengan keloid memiliki riwayat keluarga dengan keloid juga, dengan keluarga yang sama, dan keloid itu diturunkan autosomal dominan. Jadi ada orang tuanya yang keloid, biasanya anaknya juga sudah pasti ada riwayat keloid gitu. Dan juga berdasarkan dari penelitian juga dari Henry Ford yang dari Amerika itu, dia mengatakan bahwa orang-orang memiliki keloid cenderung memiliki gen Anhalt, dan berdasarkan hasil penelitian itu gen Anhalt ini memiliki potensi untuk menemukan keloid bekas luka. Baik, dokter. Nah, dokter, lantas apabila seseorang memiliki jenis kulit sensitif, kemudian berjerawat, apakah tetap aman dilakukan terapi ini, dokter? Ya, sebelum pelaksanaan perawatan dengan indikator faktor ini, biasanya setiap pasien akan dilakukan tes alergi, dan tes alergi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pasien memiliki reaksi alergi terhadap kandungan dari indikator faktor tersebut. Jadi memang sebelum melakukan perawatan disarankan untuk konsultasi terlebih dahulu dengan dokter sehingga nanti bisa mengetahui kondisinya seperti itu ya, dok? Ya, betul. Baik, dokter. Nah, dokter, ketika sudah dilakukan perawatan tersebut, apakah terdapat kemungkinan apabila bekas tersebut muncul kembali pada area kulit, dok? Kemunculan dari bekas jerawat biasanya kan diawali dari jerawat terlebih dahulu. Kemunculan kembali itu jerawat bisa aja terjadi karena banyak faktor yang biasanya menyebabkan muncul kembali. Biasanya perubahan hormon, jenis-jenis makanan yang kita konsumsi. Jadi perawatan tetap dapat dilakukan, namun pola hidup yang tidak dijaga dan jerawat tetap dapat muncul kembali apabila kita tidak menjaga seperti pola makan, seperti itu. Baik, dokter. Lantas kalau dari dokter Angela sendiri, minimal perawatan ini bisa dilakukan berapa kali, dokter, sehingga nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal? Ya, biasanya penetapan dosis, jumlah pengulangan perawatan kita tentuin dari hasil tingkat keparahan sama kondisi pasien. Pada beberapa kasus sar acne atau keloid biasanya disarankan untuk memberikan dosis yang cukup besar namun dibagi. Jadi dengan beberapa sesi begitu pasiennya datang. Tujuannya sih pemberian berkala itu diharapkan dapat mempertahankan waktu paruh sehingga mendapatkan hasil yang efektif dan lebih optimal gitu. Jadi hasilnya bisa lebih maksimal. Tergantung dari tingkat keparahan dan kondisi pasien. Ya. Baik, dokter. Jadi berapa kali perawatan itu tergantung dari tingkat keparahan masing-masing pasien seperti itu ya, dok? Ya. Baik, dokter. Nah, dok, setelah melakukan perawatan menggunakan tali pusat ini, apakah diperlukan perawatan lain, dokter, sebagai penunjangnya? Ya, sebaiknya setelah melakukan perawatan dan indikator growth factor ini, pasien tidak disarankan melakukan perawatan yang menggunakan yang mengganggu kerja dari indikator growth factor, seperti penggunaan skincare yang mengandung alkohol atau perawatan dengan menggunakan laser selama 1-2 minggu pasca tindakan dari perawatan indikator growth factor. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.